Biar kau gendut, pipimu tembem, ku tetap suka. Bodimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu. Ku cinta kamu adanya, sampai nanti tutup usia. Jangan dengarkan mereka yang tidak suka, anggap biasa saja. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu guys, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat begadang lah. Soalnya yang jomblo belum tentu pacaran, ya enggak? Oke guys, tadi saya udah nyanyi sedikit tentang tentang satu lagu tentang perasaan gitu ya. Dan saya kali ini ya, seperti kemarin juga, seperti malam minggu kemarin, saya mau membahas sesuatu tentang love, tentang cinta. Oke, gimana keseruannya? Pantengin terus video ini sampai akhir. Sampai muncrat guys, sampai muncrat, bukan sampai muncrat tapi sampai akhir. Dan jangan di skip, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terus jangan lupa tulis komen ya guys. Komen, siapa tahu ada masukan gitu ya buat saya. Atau pengen gini, pengen gitu. Ntar saya coba buat. Oke, langsung saja. Ini dia pembahasannya. Check it out. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke guys, jadi lagu yang barusan tadi yang saya bawain itu adalah apa ya? Semacam lagu ungkapan perasaan yang dimana sang ceweknya menerima cowoknya apa adanya walau dia buncit. Ku tetap suka. Ya, seperti itulah pokoknya titiknya. Jadi emang sih masa atau waktu itu bisa merubah body seseorang, terutama buat cewek gitu, buat wanita. Kalau dia udah nikah, misalnya saat dia cewek bodinya, tapi kemudian setelah dia melahirkan, dia punya anak, bodinya berubah, itu pasti wajar. Dan disitulah yang diutamakan adalah heart, perasaan, hati. Bagaimana kekuatan cinta antara keduanya gitu ya. Begitu juga cowoknya gitu. Misalnya ceweknya selalu jaga body, malah cowoknya biasanya melar gitu ya nggak? Atau ada juga sih yang cowok yang malah jadi kurus gitu. Tergantung asupan gizinya aja gitu. Oke guys, jadi saya pengen memberikan tips ya buat malam minggu ini, yaitu tips agar pacar tidak cepat bosan dan tambah sayang. Di sini untuk tips tersebut saya punya 10 tips itu ya. Yang pertama, jaga penampilan. Ya buat cewek, buat cowok sama aja gitu. Jadi jaga penampilan gitu kan. Biasanya kalau kita terutama cowok gitu. Cowok itu kalau udah mau nembak cewek, buset dandanannya semprot kiri kanan ya, nggak, rambut udah nggak kayak gini, dikelimis itu, udah dipotong tipis, diminyakin ya nggak. Jadi biar sang idaman hati mulai melirik-lirik ya nggak. Dan yang parahnya gitu, yang biasa juga kita nggak sadari, apabila udah kita dapetin gitu, misalnya udah jadian gitu, yang jadinya malah urakan gitu ya. Apa ya, kembali ke basicnya, kembali ke awal gitu, kembali ke kaos oblong lah ya. Kalau kaos oblong gimana gitu, terus ya dendangannya urakan biasa gitu, rambutnya acak-acakan gitu ya, malah suka ngupil mungkin ya nggak. Jadi balik lagi bisa jadi sang cewek malah ilfeel gitu lihatnya gitu. Makanya tips yang pertama dan utama itu adalah jaga penampilan apabila udah jadian gitu ya, agar ceweknya juga bangga gitu, jalan sama cowoknya keren, ganteng, wangi gitu ya nggak.
klimis nggak kayak gini gitu ya. Jadi ada perasaan bangga dari ceweknya, begitu juga sebaliknya dari cowoknya juga gitu, bangga gitu. Yang kedua, selalu tampakkan sifat dan sikap yang baik. Nah, ini dia. Biasanya saat mau nembak, memang segala jurus dipakai ya, 1000 jurus semua dikeluarkan gitu kemampuannya gitu. Tapi setelah jadian, setelah berselang waktu gitu, yang tadi seperti saya bilang, selain dari dandanannya juga kembali ke sifat yang awal gitu. Jadi itu yang perlu kita jaga ya. Dari mulai sifat, dari mulai cara bicara juga gitu. Artinya kita juga belajar merubah diri untuk menjadi lebih baik lah. Kan untuk membina hubungan itu kita kan juga pengen lebih ke depannya lagi gitu. Jadi bukan cuma sekedar pacaran gitu, apalagi yang udah berumur ya. Jadi masa pacaran itu adalah masa penjajakan, saling mengenal untuk bisa membina hubungan lebih jauh lagi gitu. Dan belajar introspeksi diri di situ kan, belajar tutur kata, belajar sikap, semua juga untuk dijaga juga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga guys, jadi diri sendiri. Nah, ini agak sulit. Jadilah diri sendiri gitu. Jadi biasanya ceweknya ini suka gini. Dia punya semacam idola gitu. Ah, saya suka sama si ini, saya suka sama si itu. Misalnya ada artis idola kayak atau apalah yang disukai sama si ceweknya. Jadi cowoknya tuh berusaha dia menjadi seperti itu malah. Yang ada malah canggung pertama. Yang kedua bohong pada diri sendiri juga sama pacarnya gitu. Atau sama ceweknya gitu. Jadi yang ada dia nggak balance tentang hidupannya gitu. Dia nggak bisa ngatur semacam dirinya sendiri. Dia harus berusaha mirip-mirip sama ini, sama itu gitu. Itu agak rumit. Makanya jadi diri sendiri tapi tetaplah bersikap baik dan menjaga tutur kata tadi ya. Yang keempat, tunjukkan kepedulian terhadap pacar. Nah, ini juga hal kecil tapi penting. Kita tunjukkan kepedulian kita terhadap pacar walaupun itu adalah hal kecil aja gitu. Misalnya ada apa di rambut, terus ditegor gitu. Bentar dulu dong diambil. Jadi hal-hal kecil kayak gitu. Terus misalnya juga misalnya dalam pasangan sudah suami istri gitu kan. Terus jangan selalu berpatokan istri yang ngambilin minum atau istri yang buatin minum. Sesekali kebalikannya suami yang buatin minum. Suami yang bahkan kalau suap-suapan itu ya lebih baik lagi ya. Jadi lebih mesra lagi gitu ya. Jadi misalnya lagi jalan, penampilannya juga dilihat, penampilannya sang istri atau sang pacar juga gitu. Tapi belajar juga ya, jangan sampai menyakiti hati gitu ya. Yang kelima, bersikap tulus guys. Nah, ini dia bersikap tulus. Jadi kita membina hubungan, kita melakukan suatu hubungan itu ya, itu harus memang dari dalam hati. Kalau pengen itu hubungan itu langgeng, pengen lebih ke jenjang ke berikutnya. Jadi harus benar-benar tulus melakukannya. Karena biasanya itu ada feeling loh. Si pasangan saya ini tulus nggak seperti ini gitu. Tulus nggak saya minta tolong ke dia gitu. Dia tolong saya seperti ini gitu. Dari situ biasanya ada feeling, oh ini tulus benar-benar. Tapi ini nggak ada yang nggak tulus gitu. Makanya kita belajar tulus melakukan sesuatu apapun itu, bahkan sekecil apapun itu. Gitu. Agar apa? Agar terjalin hubungan yang baik tadi ya guys. Terus yang keenam guys, sesekali beri hadiah atau kejutan walaupun itu adalah kejutan kecil aja. Berikan hadiah dan semacam kejutan itu. Dan jangan tunggu nanti adalah hari-hari spesial itu. Gak usah nunggu hari-hari spesial buat ngasih kejutan-kejutan kecil. Artinya dengan seperti itu, ada surprise, ada care, di situ timbul semua gitu. Oh dia care sama saya, walaupun mungkin cuma coklat yang sekecil apa gitu, biasa aja gitu. Walaupun cuma bunga, ngambil bunga dia kayaknya
masih zaman nggak ya mau ngambil bunga? Tapi itu ya ibaratnya untuk menyenangkan hati gitu ya. Kalau cewek kalau cewek Jepang sih kayaknya kurang suka dikasih bunga ya. Nah, ya kalau kita mungkin kalau untuk cewek Indo kayaknya masih something spesial ya kalau kasihin bunga gitu ya. Terus yang ketujuh guys, terima dia apa adanya. Nah, kayak di lirik lagu yang tadi, biar gendut tidak masalah, jangan dengarkan mereka, bla 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 gitulah. Pokoknya terima dia apa adanya, dan terutama yang seperti di poin yang awal tadi saya bilang, karena saat pacaran ya, body cewek itu body cowok juga mungkin seksi, kekar gitu ya nggak? Tapi sejalan dengan usia, sejalan dengan waktu, bentuk tubuh berubah. Rambut ubanan guys, rambut ubanan gitu, jenggot, mulai keriput. Dan disitulah bagaimana kita bisa menerima dia apa adanya. Nah, karena apa? Karena yang diutamakan adalah perasaan guys. Terus nomor 8 guys, jangan berbohong. Ini sih agak relatif ya. Tapi sebisa mungkin utarakanlah yang sebenar-benarnya. Walaupun agak sakit gitu. Kalau saya sih iya relatif sih. Benar tadi relatif. Tapi sebaiknya jangan berbohong. Walaupun berbohong itu juga perlu ya. Berbohong itu perlu buat apa? Buat tidak menyakiti hati pasangannya gitu. Tapi untuk memotivasi gitu. Tapi kalau untuk hal-hal penting, jangan berbohong. Karena apa? Karena bila ketahuan di kemudian hari, bisa lebih fatal loh guys. Nomor 9 guys, selalu ungkapkan perasaan. Nah, gatal. Selalu ungkapkan perasaan. Jadi kita juga bukan cuma sekedar ini, bukan sayang aku sayang kamu, sayang begini, sayang ini, sayang itu, bukan gitu. Maksudnya seperti ini. Yang saya maksud ini selalu ungkapkan perasaan untuk hal-hal yang sepele. Karena saya lebih singgung ini, tips-tips ini tentang hal-hal kecil. Karena biasanya hal-hal kecil ini kita suka lewati. Pes aja gitu. Biasa aja. Orang dia istri saya, orang dia suami saya. Padahal dengan hal kecil kayak gitu, dengan mengungkapkan perasaan kayak gitu, sayang, makasih sayang gitu, kamu baik atau apa gitu. Jadi perasaan terus memuji terus apa gitu. Jadi malah menggugah gairah gitu ya. Menggugah lebih perasaan lagi, lebih tinggi lagi, dan membuat rasa sayang itu lebih timbul guys. Dan yang terakhir guys, nomor 10, jangan lupakan tempat penting dan waktu-waktu penting guys. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kadang-kadang saat pacaran kita itu pasti jalan ke suatu tempat. Jadi ada momen spesial gitu ya di suatu tempat ini gitu. Dan juga waktunya gitu. Kapan gitu. Mungkin terutama hari jadian pacaran itu juga penting gitu. Kita ingat gitu ya. Terus tadi tuh tempat dan waktu gitu. Terus kalau bisa walaupun hal kecil, walaupun cuman kecil aja, kita rayakan, walaupun bahkan cuman kue kecil gitu aja. Jadi biar ada sesuatu yang spesial gitu. Bisa bikin apa ya? Terkenang seumur hidup misalnya. Jadi tadi mungkin ya. Mungkin saya contohkan lagi. Misalnya ada suatu hari lagi berantem nih. Lagi cekcokan gitu, suami istri. Terus kayaknya udah buntu gitu. Marah-marah terus, padahal sebenarnya tuh pengen baikan. Tapi nggak ada jalan, nggak ada cara, nggak ada lubang kunci buat baikan gitu. Nah, saya punya satu tips guys. Tips. Jadi punya tips itu seperti ini. Bawa ke tempat yang dulu adalah merupakan suatu tempat spesial. Nah,
di situ pasti bisa merubah mood. Merubah mood entah itu dari cowoknya atau dari ceweknya gitu. Pasti bisa merubah mood. Juga dengan misalnya jajanan spesial, ya jajanan yang walaupun jajanan biasa gitu, tapi kayaknya mengingatkan tentang masa itu gitu. Jadi bisa merubah itu, mencairkan suasana gitu. Oke guys, itu tadi 10 tips agar pacar atau pasangan kita tambah sayang dan gak bosen. Oke guys, tadi itu 10 tips yang sudah saya kemukakan. Semoga tips-tips tadi bermanfaat. Dan jangan lupa saya nantikan komen-komen kalian, isi di bawah di kolom komentar. Apa aja guys ya, yaitu mungkin saran, kritik, ataupun pengen seperti ini, pengen ada pertanyaan gitu. Saya tunggu, silakan isi di kolom komentar ya guys. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.